Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di dalam pendidikan agama Kristen, yaitu kelas 3. Kita akan masuk pelajaran hari ini bab 4, Aku dan Lingkunganku. Seperti biasa anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita dengan pujian berikut ini. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah, bagaimana rencana Tuhan indah bagi hidup kita. Baik, kita berdoa untuk memulai pelajaran kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami dapat belajar walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, kami menyambut pelajaran kami ini dengan sukacita dari-Mu, Bapa. Amin. Baik, kita lanjut pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Kira-kira ini gambar lingkungannya siapa indah? Ya, sama saja ya. Indah atau bersih sama. Tapi kalau kita melihat ini gambar ini yang sangat bersih sekali. Ya, ini salah satu desa di Indonesia. Bapak lupa kayaknya, kalau tidak salah ini, di Lombok atau di Bali ya. Desa ini sangat indah, bersih sekali ya, karena mereka menjaga kebersihan ya, dari tata bangunan, saluran air, dan pembuangan sampah sangat rapi sekali ya. Kita semua pasti merindukan seperti ini ya. Anak-anak suka juga ya, ini wilayah pasti sepertinya ini daerah Jakarta ya. Bagaimana dengan lingkungan anak-anak? Apakah ada rumah seperti ini di kalau ini nggak mungkin ya, karena ini daerah di luar dari kota. Sedangkan ini ada di daerah kota. Apakah lingkungan rumah kalian ada seperti ini? Perhatikan lingkungan di rumah kalian, depan rumah. Apakah seperti ini?
Bagaimana dengan yang ada di daerah di luar dari Jakarta ya, atau di Bekasi, Pulau Jawa, Sumatera, atau di Kalimantan, dimanapun anak-anak belajar saat ini jarak jauh, coba diperhatikan di lingkungan rumahnya. Apakah ada sebersih ini? Tentu kita menginginkan lingkungan seperti ini ya, bersih sekali. Rasanya pengen tinggal di daerah seperti ini, bersih banget ya. Nah, bagaimana dengan lingkungan seperti ini? Apa yang terjadi? Di sini ada tumpukan sampah, di aliran air ada sampah yang menghambat aliran air, sehingga ini pastinya ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Terus ini lagi nih, membuang sampah dengan sembarangan ya, ini pasti ada di lingkungan samping rumah ya, membuang sampah dengan sembarangan, sedangkan ini di samping jalanan. Berbeda dengan gambar yang ada di atasnya ini ya, sedangkan di sini sampah menumpuk, sedangkan di sini tidak ada sampah, kelihatan adanya tempat sampah dan sampahnya dimasukkan ke dalam tempat sampah, sangat bersih ya. Bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi? Nah, anak-anak harus dianjurkan untuk membuang sampah ke tempat sampah ya. Ada sampah organik dan anorganik ya, pasti perbedaannya sudah dijelaskan di kelas masing-masing ya. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil seperti ini, kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Tuhan menciptakan dengan sempurna. Kalau kita mengingat bagaimana di dalam Kejadian 1, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini selama 6 masa ya. 6 masa itu kita tidak tahu berapa lama ya, dan hasilnya dikatakan sempurna, sangat sempurna ya. Tuhan ciptakan semua sempurna ya. Tuhan melihat sungguh sangat baik ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1, nanti kalau anak-anak baca setelah pelajaran ini selesai, bukalah kitab Kejadian pasal 1 ya. Di sana dikatakan bagaimana Allah menciptakan hari pertama, Allah menciptakan ini, hari kedua pada ya Allah menciptakan ini, dan dikatakan di sana Tuhan melihat itu baik. Ini ada salah satu di sini dikatakan, Bapak baca sebentar ya. Lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik ya. Dan kita lanjut baca-baca lagi terus, nanti di sini Allah melihat bahwa semuanya baik ya, sampai ayat-ayat ke bawah nanti itu semua dikatakan bahwa Allah menciptakan semuanya sangat baik dan sempurna sesuai dengan tujuan Allah menciptakan alam semesta ini tadinya ya. Semua sangat baik dan memang sangat baik, dan semua tertata dengan rapi ya. Kalau kita melihat gunung-gunung, lautan, sungai, Tuhan ciptakan sangat baik dan sempurna, tidak ada yang kurang ya. Seperti biasa, Bapak mengingatkan kepada anak-anak, jangan lupa like video ini ya. Yang ada di bawah ini adalah tulisan like yang ada tanda jempol begini, terus di subscribe supaya ketika Bapak menyampaikan video-video selanjutnya, anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran baik itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD ya. Terus di-share kepada teman-temannya supaya teman-teman yang lain yang sudah memiliki guru agama pun yang tidak memiliki guru agama, mereka dapat belajar bersama-sama. Ya, jangan lupa diklik loncengnya. Ada kejadian begini sama Bapak ketemu dengan orang tua murid pada hari Minggu yang lalu. Dia berkata begini, "Pak, kenapa pelajaran agama tidak pernah dikirim dibuat lagi?" Katanya gitu. Bilang, "Bu, saya selalu mengirimkan video pembelajaran kelas 1 sampai kelas 6 setiap minggu." Saya bilang gitu, "Setiap minggu saya kirimkan." Lah, saya nggak ada dapat katanya. Oh, saya bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Kan saya udah bikin melalui YouTube ini," saya bilang. "Tapi saya nggak ada dapat." Ternyata waktu saya lihat handphonenya itu belum di-subscribe ya. Jadi ketika Bapak menyampaikan video selanjutnya, mereka ini tidak dapat ternyata ya. Bagaimana caranya supaya dapat? Yang pertama yaitu di-like dulu ya, di-like dulu sininya supaya Bapak tahu berapa banyak yang menyukai video ini ya. Terus setelah itu ini subscribe-nya di sini. Kalau ada subscribe-nya masih merah, silakan klik di sini ya.
Terus, bagaimana cara membagikannya di sini? Yang ada bagikan atau bahasa Inggris di share ya. Ini diklik, nanti akan masuk ke share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya yang tadi Bapak bilang, mereka juga mendapatkan pendidikan agama Kristen lewat jarak jauh ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Nah, tadi bagaimana dengan Allah menciptakan kan sempurna, tadi dikatakan sempurna. Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, apalagi yang ada di dunia ini. Seiring bertambahan jumlah manusia, maka kebutuhan pun semakin bertambah. Ya, kebutuhan manusia itu semakin bertambah dan pemikiran orang pun semakin bertambah juga. Ya, manusia itu akan bagaimana menciptakan semakin kehidupan manusia semakin enak ya. Dulunya, contohnya zaman dulu, zaman batu, susah untuk menyalakan api, dia harus menggosok-gosok atau menginikan batu, menimbulkan api. Dan sekarang kalau kita gampang ambil korek tinggal nyala gitu kan. Bagaimana dengan kalau lampu, kalau malam hari manusia harus menggunakan lampu dari minyak tanah, sekarang tinggal cek nyala lampu ya. Itulah pemikiran manusia semakin berkembang dan kebutuhan manusia pun semakin berkembang dan menghasilkan banyak yang harus dihasilkan dan harus banyak yang dibuang setelah tidak dipakai lagi ya. Satu, manusia menginginkan lebih ya. Manusia tidak hanya menginginkan sumber daya alam yang ada ya. Manusia tidak hanya menginginkan sumber daya yang alami, contohnya makanan manusia bukan hanya dari buah-buahan atau dari apa, tapi bagaimana manusia itu menikmati hidup lagi, mereka menciptakan makanan-makanan ringan ya. Tentunya itu membutuhkan wadah yang lain, contohnya plastik, styrofoam ya, dan macam-macam ya. Bahkan mengambil sumber daya alam sesuka hati untuk kepentingan sendiri ya, mementingkan diri sendiri, dia ambil banyak-banyak hasil alam itu ya, terus untuk kepentingan golongan juga tanpa memikirkan orang lain ya, atau tanpa memikirkan keturunan dari diri sendiri. Contohnya kita saat ini, kita akan memiliki keturunan anak, cucu, dan cucu nanti. Mereka juga butuh apa yang ada saat ini ya, contohnya gas alam, mereka nanti anak cucu kita butuh itu juga. Batu bara mereka juga butuh ya. Jadi ada orang menginginkan lebih lagi, mau diambil, dikeruk semuanya untuk kepentingan sendiri, untuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan orang yang ada di belakang. Contohnya ada makanan, ini kita berurut nih, ada makanan maunya dihabisin sendiri, yang di belakang maksud tidak peduli, itu tidak boleh ya. Kita harus memikirkan orang lain juga ya. Terus perhatikan ini, apa hasilnya? Ini adalah gunung ya. Gunung tadinya ini hutan, berarti kalau di hutan itu ada apa anak-anak? Ya, tentu ada pohon ya, pohon yang besar-besar. Siapa yang pernah pergi ke hutan? Ya, di Jakarta masih ada hutan nggak? Ada, hutan buatan ya, hutan buatan bukan hutan yang benar. Di mana? Di Ragunan. Bagaimana? Itu masih ada hutan buatan ya, contohnya di Depok ada, di dekat UI. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di daerah lain? Contohnya di Bekasi, di Kalimantan atau Sumatera. Tentu masih banyak hutan yang harus dijaga ya. Nah, ini ada penebangan pohon tadi ini. Ketika ada banjir, ini pasti menghasilkan, ketika datang hujan pasti menghasilkan banjir. Karena apa? Air yang datang melalui sini tidak tertahan lagi oleh akar-akar pohon, akhirnya terjadilah longsor. Dan gambar yang kedua ini, perhatikan di sini, ini adalah lahan pertanian. Lahan pertanian ketika tanahnya dikeruk, pastikan menghasilkan apa? Tanaman yang lain sudah tidak bisa ditanam lagi di sini. Dan kalau hujan pasti bisa terjadi longsor di sini. Ya anak-anak ya, ini yang harus kita perhatikan. Kita harus, boleh nggak menebang pohon? Boleh, tapi atas aturan yang berlaku ya, ada aturannya. Ada yang resmi menebang pohon, ada menggali tanah seperti itu pun ada, tapi ada aturannya supaya tidak mencemari lingkungan ya. Yang kedua, penumpukan sampah. Tadi di gambar yang pertama tadi ada penumpukan sampah. Akibat penambahan kebutuhan tadi tentu menghasilkan sampah plastik. Ini plastik ya, bukan plastik ya. Menghasilkan
sampah plastik yang sangat banyak. Perhatikan di sini. Setelah Bapak ini menggunakan plastik, digunakan membuang sampah dengan sembarangan. Siapa di sini anak-anak yang membuang sampah dengan sembarangan? Setelah dipakai, dilihat ada di jalanan sampah, dibawa sampah itu dia buang sembarangan. Terus membuang sampah rumah, dibuang bukan ke tempat sampah, tapi ke got. Ada juga, ya. Padahal ada tempat sampah di rumah, tapi lebih enak rasanya membuangnya ke got supaya langsung dibawa oleh air. Nah, akibat banyaknya sampah yang dihasilkan di kota-kota, inilah yang terjadi. Ya, tumpukan sampah ini menggunung. Ya, sampai dibutuhkan alat berat untuk mengolah sampah ini, membuatnya seperti gunung. Ya, kalau ini terjadi segunung ini, sebesar ini, seandainya datang hujan, ini bisa menimbulkan banjir, ya, longsor sampah. Ya, tentunya ini juga membuat penyakit buat manusia, ya, karena banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia. Contohnya yang tadinya orang manusia zaman dulu makan buah-buahan sebenarnya tidak menghasilkan plastik, tapi setelah saat ini segala jenis makanan harus dibungkus dengan rapi supaya bisa bertahan lama. Contohnya makanan snack itu bisa bertahan 1, 2, atau 3 tahun. Tentunya harus dibungkus dengan kemasan yang sangat bagus, dan itu menghasilkan plastik. Ya, sampah plastik ini sangat lama untuk hancur, ya, bisa bertahun-tahun. Nah, seandainya satu bulan plastik itu kita hasilkan oleh rumah tangga 2 kilo, berarti satu tahun berapa kilo yang dihasilkan, ya kan? Dikali dengan jumlah penduduk yang ada di, contohnya saja di kota atau di Indonesia ini, berapa gunung yang diharuskan plastik itu. Bahkan kalau diolah hanya sedikit yang bisa diolah, ya, selainnya masuk ke TPU, tempat pembuangan akhir sampah, ya. Jadi tempat pembuangan umum, salah bapaknya, ya. Jadi di sini menghasilkan sampah begitu banyak, ya. Tentunya hasilnya tidak sehat. Nah, ini gambar ini coba lihat, sampai di sini bapak-bapak ini berenang di lautan sampah. Harusnya kita berenang di mana, anak? Ayo, siapa yang pernah berenang seperti ini? Oh, saya, Pak, kalau ada banjir depan rumah, itu sampah menumpuk tapi enak berenang. Nah, sebenarnya enak berenang, tapi itu membawa bibit penyakit, ya. Nah, di sini karena kita membuang sampah sembarangan, inilah yang terjadi. Bapak ini sambil berenang mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Mungkin pasti ini ada banjir, dia berenang mencari barang-barang yang bisa digunakan, ya. Inilah yang hasilkan kalau kita membuang sampah dengan sembarangan, ya. Akibatnya tidak menjaga lingkungan. Apa akibatnya kalau kita tidak menjaga lingkungan? 1. Pengolahan alam dengan sembarangan. Ketika hujan, ya, tadi ketika ada penebangan pohon sembarangan, tidak ada lagi yang menahan air di gunung, mengakibatkan terjadilah longsor, ya. Longsor itu bisa menimbulkan bencana bagi manusia, ya. Selain longsor, apa yang terjadi? Banjir, ya. Tentunya rumah-rumah yang ada di bawah itu akan kena banjir. Ya, selain itu apalagi? Makanan binatang liar yang ada di hutan semakin menipis. Akibatnya, binatang yang ada di dalam hutan mereka akan keluar masuk ke perkampungan masyarakat, mengganggu masyarakat, tanaman masyarakat akan dimakan. Nah, itu akibatnya, ya, kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik, ya. Yang kedua apa? Pengolahan sampah. Sampah pasti akan mengakibatkan polusi buat lingkungan, ya. Baik di darat, seperti yang tadi ada di sungai itu kan, di kali itu ada tumpukan sampah, bisa menghasilkan banjir di dekat rumah kita. Terus, apalagi polusi apa? Polusi yang ada di air, menghasilkan air yang tidak baik untuk diminum. Ya, jadi mari kita, Tuhan sudah menciptakan sempurna, ya. Tuhan menciptakan baik yang ada di lingkungan kita semuanya baik, tapi mari kita menjaganya dengan baik. Jadi kepada anak-anak, mari kita sebagai anak Tuhan, ya, untuk menjaga lingkungan kita dengan baik.
Pembelajaran hari ini mengingatkan kita untuk menghargai apa yang Tuhan ciptakan sempurna bagi kita. Ya, janji anak-anak ya, dimanapun kita tinggal tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Ya, membuang sampah dengan ke tempatnya, dan kalau ada tanaman kita depan rumah jangan lupa disiram. Ya, sebagai ciptaan Tuhan juga, kita ada ciptaan Tuhan, kita butuh makanan, kita butuh minuman. Tanaman juga butuh namanya makanan dan minuman ya, lewat tanah ya, kita kasih pupuk ataupun air untuk pertumbuhan tanaman tersebut ya. Buang sampah jangan sembarangan supaya aliran air lancar ya. Demikianlah pembelajaran hari ini buat anak-anak kelas 3. Tetap jaga kebersihan dan tetap semangat di dalam belajar walaupun jarak jauh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.